Sahabat tani, pentingnya perawatan pada tanaman, mulai dari awal penanaman, pendangiran, pemupukan, sampai dengan penyemprotan kali ini. Untuk penyemprotan bisa kita lakukan pada usia kacang di usia 2 bulan. Sedangkan untuk penyemprotan herbisida bisa kita lakukan pada usia tanaman kacang 1 bulan sampai 1,5 bulan sebelum bunga kacang tumbuh ataupun muncul. Jadi proses penyemprotan gulma itu lebih maksimal dan minimnya mengganggu pertumbuhan pada tanaman kacang tanah kalau kacang tanah yang kita semprot belum muncul bunga. Jadi pertumbuhannya lebih panjang dan proses pemulihan pada tanaman kacang itu lebih cepat karena proses pertumbuhannya masih lama. Sedangkan untuk penyemprotan yang kedua bisa kita gunakan fungisida. Fungisida yaitu sejenis jamur untuk mencegah penyakit jamur pada tanaman kacang tanah. Untuk fungisida tersendiri bisa kita menggunakan fungisida skor ataupun amistartop ataupun fungisida yang lain. Tapi kalau saya itu andalannya fungisida skor. Fungisida skor ini bisa kita campur ataupun kita mix dengan pupuk lain seperti pupuk perangsang buah ataupun perangsang bunga. Bisa menggunakan Hara Garuda yang saya pakai pada kali ini. Bisa menggunakan pupuk yang lainnya sesuai keinginan para petani. Nah, untuk pupuk tambahan ataupun campuran yang saya gunakan yaitu Hara Garuda. Hara Garuda ini bisa kita aplikasikan pada tanaman kacang, cabai, jagung, dan palawija yang lainnya. Di sini tertera untuk mengatasi kerontokan pada buah cabai dan anti jamur ya, sahabat petani. Jadi ini bentuknya bubuan ataupun mix ya, seperti ini provider. Ini harganya murah sekali di tempat saya sekitar 30.000. Untuk per tangkinya bisa kita kasih 3 sendok. Sangat irit sekali untuk Hara Garuda ini. Sedangkan untuk proses penangkaran tadi ya, seperti yang saya bilang itu 3 sendok per tangki. Kalau tangkinya 16 liter, kalau 20 liter bisa ditambah sedikit tidak apa-apa sampai 4 sendok. Lalu kita campur dengan fungisida skor tadi ya, sahabat petani. Untuk pupuk sejenis Hara Garuda ini jenisnya banyak, jadi isi kandungannya itu kalium dan boron ya. Kalium dan boron itu fokus untuk proses pembungaan dan pembuahan ya, sahabat petani. Jadi kalau proses pertumbuhan itu lebih kurang ya, condongnya untuk pupuk Hara Garuda ini proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman tersendiri, khususnya tanaman kacang tanah. Bisa juga diaplikasikan ke tanaman yang lain, contohnya cabai dan itu ya, tomat, terus sejenis palawija yang lain. Nah, untuk pencampurannya skor kita kasih 1 tutup ya, 1 tutup dalam 1 tangki. Itu sudah cukup untuk campuran saja. Skor itu sudah terbukti ya, sahabat petani, sudah terbukti di kalangan petani tempat saya ya. Sangat besar sekali peminatnya ya, karena memang skor itu sudah teruji untuk tanaman kacang tanah yang bisa menambah buah itu terisi penuh ya, dan daun pada tanaman kacang itu awet hijau. Jadi proses penuaan pada kacang tanah itu maksimal karena daun batang dari kacang tanah itu awet hijau dan pertumbuhannya itu akan sangat maksimal sekali untuk proses pembuahan pada kacang.
Jadi untuk amunisi yang selalu kita gunakan ya sahabat petani dalam hal perawatan dari usia dini pada tanaman kacang tanah, di usia 1 bulan ataupun sampai 2 bulan itu ya kita menggunakan skor, itu yang paling penting untuk tanaman kacang tanah. Terus herbisidanya yang kita gunakan yaitu Kadril, itu saja. Sedangkan untuk pupuk daun dan pupuk buah itu selera masing-masing ya. Yang penting khusus untuk pembuahan dan pembungaan pada jenis tanaman palawija itu bisa digunakan. Sedangkan untuk kandungan biasanya yang tertera di kemasan untuk pupuk pembuahan dan pembungaan itu isi kandungannya kalium dan boron ya. Kalau untuk pupuk ya sahabat petani, pupuk itu sebenarnya kalau untuk kacang tanah ya tidak terlalu penting ya. Tetapi kalau ada di pupuk juga bagus. Sebenarnya untuk kacang tanah itu yang terpenting itu adalah pengolahan tanah ya, itu harus selalu ada kandungan pupuk kandangnya ya. Jadi walaupun tanaman itu tanpa dilakukan pemupukan, tapi kalau pengolahan lahan itu sudah tercampur dengan pupuk kandang ataupun pupuk organik, pasti tanaman itu akan bagus dan pertumbuhannya juga akan subur secara maksimal. Jadi seperti itu ya sahabat petani, untuk tanaman kacang tanah itu sebenarnya tidak dipupuk juga tidak apa-apa, dipupuk juga tambah bagus. Jadi seperti itu. Beda lagi dengan tanaman jagung ya. Kalau tanaman jagung itu harus kita lakukan pemupukan, dan kalau tidak kita pupuk pasti tanaman itu tidak akan berbuah secara maksimal dan pertumbuhannya pun juga tidak bisa stabil ya. Tapi kalau kacang tanah itu aman, walaupun tidak dipupuk tetap bisa berisi dan panen ya sahabat petani. Kalaupun untuk penyemprotan itu hanya sebagai penambah ya, maupun pembuahan dan pembungaan itu biar secara maksimal itu saja. Sedangkan untuk buah tersendiri juga bisa lebih berbobot ya kalau untuk penyemprotan itu tersendiri. Oke sahabat petani, jadi seperti itu dulu ya. Seperti itu untuk perawatan ataupun cara perawatan kacang tanah yang saya lakukan di tanaman saya. Semoga video ini membantu para petani dimanapun berada. Intinya tetap semangat selalu bercocok tanam, dan jangan lupa dukungannya dengan membantu tombol subscribe, like, dan komen. Nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video terbaru dari Petani Cakep. Oke, untuk video kali ini itu dulu. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu, mantap. Nyimpen ngono kowe. Aja ngetan-ngetan.